Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Manusia dan Alam Semesta. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kak Davi dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Rian Safero dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariji Dwi Saputra dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidil Salim, berasal dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Fahril dari A1. Oke, saya akan membaca materi 1, yaitu latar belakang. Manusia sebagai makhluk yang paling istimewa di planet bumi telah selalu mengagumi dan mempertanyakan alam semesta yang mengelilingi kita. Alam semesta adalah arena yang tak terbatas, penuh dengan misteri dan keajaiban yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Dalam makalah ini, kami akan menjajahi hubungan yang dalam antara manusia dan alam semesta, serta bagaimana pemahaman kita tentang alam semesta telah membentuk budaya ilmu pengetahuan dan pandangan dunia kita. Selain itu, makalah ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pemahaman kita tentang alam semesta mempengaruhi budaya, seni, agama, dan filosofi manusia. Alam semesta tidak hanya menjadi benda kajian ilmiah, tetapi juga sumber inspirasi dan referensi mendapat tentang tempat kita di dalamnya. Bagaimana pandangan dunia kita tentang alam semesta berdampak pada manusia, selalu merasa terpuruk oleh misteri yang mengitari alam semesta. Dalam pencarian pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta, kita secara alami terdorong untuk mengalihkan ke dalam asal-usul evolusi dan peran kita sebagai manusia di dalamnya. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang menarik dan mendalam tentang topik yang menarik ini, serta merangsang pemikiran kita tentang tempat kita dalam alam semesta yang luas dan misterius ini. Rumus masalah. Apakah pengertian manusia? Apakah pengertian alam semesta? Bagaimana hubungan antara manusia dan alam semesta? Tujuan: menjelaskan pengertian manusia, menjelaskan pengertian alam semesta. Bagaimana hubungan antara manusia, alam, dan semesta. Baik, selanjutnya saya alihkan kepada Raya. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir yang membedakannya dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia, dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28-29 diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ditiupkan ruh yang kemudian hingga menjadi manusia. Manusia tidak berbeda dengan binatang dalam kaitannya dengan fungsi tubuh dan fisiologi. Fungsi-fungsi kebinatangan ditentukan oleh naluri, pola-pola tingkah laku yang khas, yang pada gilirannya ditentukan oleh struktur susunan bawaan. Semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, semakin fleksibel pola-pola tindakannya, dan semakin lengkap penyesuaian strukturalnya yang harus dilakukan pada saat lahirnya. Pada primata bangsa monyet yang lebih tinggi, kemudian bahkan dapat ditemukan inteligensi, yaitu pengumpamaan pikiran guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga memungkinkan binatang untuk melampaui pola-pola kelakuan yang telah digariskan secara naluri. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat berbeda dari binatang apapun, tetapi memahami siapa yang sebenarnya manusia itu bukan persoalan yang mudah. Ini terbukti dari pembahasan manusia tentang dirinya sendiri yang telah berlangsung sedemikian lama. Barangkali sejak manusia diberi kemampuan berpikir secara sistematik, pertanyaannya, siapakah dirinya itu, mulai timbul. Namun informasi secara tertulis tentang hal ini baru terlacak pada masa para pemikir kuno Romawi yang konon dimulai dari Thales abad 6 Masehi. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain mampu mewujudkan segala keinginan dan kebutuhannya dengan kekuatan akal yang demikiannya. Di samping itu,
Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk mencari sesuatu yang mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dalam benaknya. Segala keingintahuan itu akan menjadikan manusia gelisah dan kemudian mencari pelampiasan dengan timbulnya tindakan irasionalitas. Munculnya pemujaan terhadap benda-benda yang merupakan bukti adanya keingintahuan manusia yang diliputi oleh rasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan manusia. Perbedaan tersebut sebenarnya disebabkan oleh kenyataan kekuatan dan peran multidimensional yang dimainkan manusia. Sedangkan kecenderungan para ahli pikir hanya meninjau dari sisi yang menjadi titik pusat perhatiannya dan mengabaikan sisi yang lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang bergerak dari zaman ke zaman juga senantiasa memperkaya wawasan mereka tentang manusia. Pada zaman modern pendefinisian, manusia banyak dilakukan oleh beberapa yang menekuni bidang fisiologi. Para penganut teori fisiologisasi menyebut manusia sebagai Homo sapiens, manusia berkeinginan. Menurut aliran ini adalah makhluk yang memiliki perilaku hasil dari interaksi antara komponen biologis, fisiologis, dan ego dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, hewani, rasional, akali, dan moral nilai. Para penganut teori behaviorisme menyebutkan bahwa manusia sebagai Homo mechanicus, manusia mesin. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksi nionisme. Aliran menganalisis jiwa sebagai hendak dasar laporan-laporan subjektif dan psikologisasi. Aliran yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis perilaku yang tampak saja yang diukur, dilukiskan dan diramalkan. Pengertian alam semesta. Alam semesta adalah jagat raya yang kita saksikan di dunia ini, mulai dari yang tampak syahadah sampai yang tidak tampak gaib, dari yang bernyawa sampai yang tidak bernyawa, dan dari yang ada dalam perut bumi sampai yang ada di luar angkasa. Dipenuhi beribu-ribu miliaran bintang. Pertanyaannya yang perlu diajukan adalah dari mana asal-usul alam semesta ini? Apakah alam semesta ini terjadi dengan diri sendiri atau tidak ada yang menjadikannya? Pertanyaan ini menarik para ilmuwan saintis untuk melakukan penelitian hingga melahirkan berbagai teori. Namun teori yang berlaku sampai abad ke-20 ialah bahwa alam semesta mempunyai ukuran yang tak terbatas. Ada tanpa awal dan terus ada untuk selama-lamanya. Sulit mendefinisikan selain menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada pada manusia dan di luar dirinya tanpa diketahui batas-batasannya merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misteri. Sejak zaman awal manusia senantiasa berpikir tentang hakikat dan sejarah terbentuknya alam semesta. Walaupun pengetahuan modern telah berhasil menyajikan bahwa jawaban-jawaban yang menakjubkan, namun hingga kini jawaban tersebut betul-betul belum memuaskan. Pada ilmuwan kini menyadari bahwa setiap kemajuan baru dan dalam pemahaman jagat raya terjadi penempatan manusia semakin jauh dari pusatnya dan semakin memperkecil perannya. Astronomi abad ke-17 mengungkapkan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya melainkan salah satu dari sekian planet yang mempelajari matahari. Pada abad ke-19, astronomi mengarahkan teleskopnya ke bintang-bintang dan menggunakan peralatan spektroskop yang baru dikembangkan untuk mengukur perkembangan gelombang cahaya bintang. Ternyata didapati bahwa matahari, buah bintang biasa yang belakangan yang agak sulit dalam skala galaksi. Matahari terjadi adalah satu dari sekitar 100 miliar buah bintang dalam galaksi Bima Sakti. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah galaksi di jagat raya ini sangat besar jumlahnya dan mungkin jumlahnya bintang dalam galaksi. Sebanyak asal-usul dalam alam semesta menjadi titik perhatian para ilmuwan kosmologi berdasarkan kenyataannya pergerakan galaksi-galaksi. Memang, sebagian pendapat yang menyatakan bahwa kerapatan jagat raya ini tetap tidak berubah. Hal ini disebabkan sewaktu galaksi bergerak dalam menjauhi ruang antar galaksi
terus tercipta matahari baru yang berfungsi mempertahankan kecepatan jagat raya agar lebih konstan. Galaksi baru yang tercipta dari materi baru ini ada 6 jagat raya yang tampak sama stas. Baik, saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Baik. Tafsiran kedua menyatakan bahwa setiap galaksi bergerak saling menjauhi, yang berarti jauh di masa lampan jarak antar galaksi lebih dekat. Jika masa itu kerapatan jagat raya lebih besar, jika ditelusuri lebih jauh lagi ke masa lampau, akan didapat sebuah titik dengan kerapatan tak terhingga. Hipotesis ini disebut unsteady state atau Big Bang Theory atau teori ledakan besar. Kedua teori di atas dipegang oleh para penganutnya masing-masing. Tetapi penelitian mutakhir mengunggulkan teori ledakan besar dari semua model kosmologi lainnya. Menurut kosmologi Big Bang, sistem tata surya kita terbentuk 5 miliar tahun yang lalu. Bintang-bintang tertua diduga berbentuk 10 miliar tahun yang lalu dan banyak diantaranya telah menamatkan riwayatnya sebagai supernova atau awan raksasa hasil ledakan bintang. Berevolusi menjadi bintang katai putih atau lubang hitam. Pembentukan galaksi sekitar 13 sampai 14 miliar tahun yang lalu. Sebelum itu, seluruh jagat raya hanya terdiri dari gas hidrogen, helium, dan radiasi. Tetapi gravitasi tetap berpengaruh besar pada strukturnya. Hampir 15 miliar tahun yang lalu, atau sekitar 700.000 tahun yang lalu, setelah Big Bang, antara radiasi dan materi tidak lagi terjadi pergandaan. Pada saat ini, elektron dan proton purba membentuk hidrogen, atau masa ini adalah masa pembentukan atom-atom. Sebelum itu, keduanya berada dalam keadaan bebas dengan dukungan kekuatan medan elektrogenetik. Pada masa antara 700 tahun sampai dengan 225 detik setelah Big Bang terjadi pembentukan ini atom. Partikel-partikel dasar mulai membentuk pada 0,00001 detik pada saat 10⁻43 detik setelah Big Bang yang disebut waktu Planck. Antara satu partikel dengan partikel lainnya tidak bisa dibedakan. Partikel tersebut tersusun dalam model quark karena para ilmuwan belum mengetahui masa, mengingat belum pernah teramati quark bebas, maka tidak dapat diketahui pada saat atau suhu berapakah peristiwa pembentukan terjadi. Pada waktu Planck ini, pernyataan mengenai apa yang terjadi atau sebelum peristiwa Big Bang tidak lagi bermakna. Ini sama halnya dengan menanyakan apa yang berada di balik tetapi jagat raya sekarang. Pertanyaan tentang masa depan jagat raya juga tak kalah menariknya. Dua kemungkinan jawaban di atas pertanyaan ini sama-sama membangkitkan rasa takut dan kagum. Pertama, jagat raya terus mengembang selamanya. Semua bintang dan galaksi pada akhirnya menggunakan semua energinya sampai habis dan menjadi benda kecil hitam atau lubang hitam. Jagat raya akan menjadi dingin dan gelap, serta semua kehidupan akan berakhir. Kedua, pengembangan jagat raya secara perlahan-lahan akan berhenti dan diikuti dengan penyusunan gravitasi serta seluruh jagat raya luluh menjadi satu titik dan kiranya akan menjadi Big Bang selanjutnya. Dadu kosmik terlempar lagi, sebuah jagat raya baru lahir kembali. Mungkin bahkan dengan hukum-hukum fisika yang baru berbeda-beda. Barangkali hidup kembali kecerdasan dan mungkin 1-2 generasinya akan mempunyai keistimewaan seperti manusia kini hidup pada masa yang luar biasa. Itu ketika hukum-hukum mendasar jagat raya mulai berlaku dan dipahami. C. Hubungan manusia dan alam semesta. Hubungan historis. Sampai saat ini, manusia dalam memahami dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab dan kosmos yang luas dan kosong ini. Ini adalah suatu pengertian yang membangkitkan perasaan kagum, takut, heran, dan taksim. Namun demikian, kalau saja jagat raya ini ternyata penuh membangkitkan perasaan yang sama, bagi manusia modern yang hidup di planet bumi sendiri merupakan kenyataan yang menakjubkan. Asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik yang menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di muka bumi ini? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia dan bagaimana proses penurunan dan perubahan-perubahannya?
berlandaskan adanya persamaan bentuk morfologis dan fisiologis atau alasan yang bersifat ideologis. Pada abad ke-19, tumbuh suatu pemahaman tentang asal-usul manusia yang dikaitkan dengan primata diatur secara berjejer yang menunjukkan batas-batas berbagai penghunian. Semua penemuan ini menunjukkan adanya kemampuan untuk berpikir dan merenung. Gelombang manusia purba berikutnya adalah Neanderthal yang menurut beberapa sumber muncul sekitar 1 juta sampai 5 juta tahun yang lalu. Tengkorak manusia Neanderthal lebih berkembang hingga 1300 sampai 1600 CC. Perkembangan tingkat intelektualnya terlihat dari kualitas senjata dan peralatan yang ditemukan dekat fosilnya. Para ahli masih bertanya-tanya apakah manusia Neanderthal melahirkan Homo sapiens ataukah mereka hidup bersama-sama berdampingan. Sebagaimana pendapat menyatakan keduanya hidup berdampingan sekitar 100 tahun yang lalu. Walaupun demikian, manusia yang dikenal sebagai manusia modern seperti sekarang ini dengan ciri-ciri anatomis utamanya telah ada sekitar 35.000 sampai 40.000 tahun yang lalu dan dikenal sebagai Homo sapiens. Kapasitas tengkorak menurun hingga mencapai rata-rata 1350 Celcius. Dan kedua tangan serta kaki telah mendapat proporsi sebagaimana yang dapat dilihat pada manusia sekarang. Fidel. Baik, kita masuk pada hubungan fungsional. Bagaimanapun proses penciptaannya, manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Teori kosmozoa yang menyatakan bahwa manusia berasal dari luar angkasa kenyataannya kurang mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Bukti-bukti ilmiah yang memperkuat hal itu pun tidak cukup kuat. Sebaliknya, pembahasan semakin mengarahkan bahwa bahan baku manusia berasal dari bumi tempat manusia itu sendiri berpijak. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batasnya. Maka wajarlah jika semakin dalam kehidupan pengetahuan semakin terasa hubungan saling ketergantungan antara manusia dan alam semesta. Manusia tunduk di bawah hukum alam fisik dan tak mampu mengubahnya, akan tetapi mampu mengatasinya. Ia dapat mengambil jarak sekaligus menjadi bagian dari alam. Namun keharmonisan tidak senantiasa menghabisi hubungan manusia dengan alam semesta. Pada suatu saat, tak kala kehidupan masih sangat sederhana, insting-insting manusia berjalan sesuai dengan sifat-sifat hukum alam. Manusia hidup di gua, berburu dengan kapak dan panah batu serta memakan makanan yang alamiah. Tetapi perkembangan pengetahuan manusia dalam merespon berbagai kesulitan yang terkait dengan penyesuaian diri dengan alam pada akhirnya membuahkan kreasi-kreasi yang mengungguli sifat-sifat alam. Eksploitasi terhadap alam merusak keseimbangan hubungan yang telah berlangsung bermiliar-miliar tahun. Krisis global lingkungan mengganggu hubungan antara manusia dan alam pada saat ini. Baik, kita akan masuk ke bab 3 yaitu penutup. Kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Manusia adalah makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi dengan akal berpikir yang membedakannya dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28-29 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Alam semesta adalah jagat raya yang kita saksikan di dunia ini, mulai dari tampak syahadah sampai yang tidak tampak atau gaib, dari yang bernyawa sampai yang tidak bernyawa, dan dari yang ada di dalam perut bumi sampai yang ada di ruang angkasa yang dipenuhi beribu-ribu miliar bintang. Hubungan antara manusia dan alam semesta terbagi menjadi dua, yaitu hubungan historis adalah sampai saat ini manusia dalam memahami dirinya masih atau satu-satunya makhluk beradab dalam kosmos yang luas dan kosong ini.
adalah suatu pengertian yang membangkitkan perasaan kagum, takut, heran, dan taksim kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan fungsional, bagaimanapun proses penciptaannya, manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Teori kosmosa yang menyatakan bahwa manusia berasal dari luar angkasa, kenyataannya kurang mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Bukti-bukti ilmiah yang memperkuat hal itu pun tidak cukup kuat. Sekian hasil presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik. Baik, dikarenakan tidak ada penanya, untuk presentasi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.